Shalom sahabat setia Tuhan, jumpa lagi bersama saya dalam renungan kali ini, insomnia. Saudaraku, salah satu berkat dan sebuah anugerah yang harus disyukuri paling indah dalam hidup manusia adalah bisa tidur. Setelah seharian bekerja keras, berpikir dan sibuk dengan berbagai aktivitas, maka tidur membawa kenikmatan tersendiri. Tidur membuat tubuh dan pikiran menjadi segar kembali. Ada kekuatan dan semangat baru setelah seseorang menikmati tidur nyenyak. Setelah lelah mengerjakan segala aktivitas, manusia membutuhkan istirahat untuk memulihkan keadaan tubuhnya. Biasanya, setelah beristirahat, tubuh menjadi segar dan siap untuk beraktivitas kembali. Orang biasanya beristirahat dengan tidur. Tidur yang cukup penting bagi kesehatan. Kurang tidur pun mengganggu kesehatan. Terlalu banyak tidur pun juga mengundang penyakit. Namun, tidak semua orang dapat menikmati anugerah berkat tidur nyenyak. Ada orang-orang yang harus bekerja sepanjang malam saat yang lain tertidur pulas. Ada orang-orang sakit atau yang tertekan, banyak pikiran, stres sehingga sulit tidur. Ada orang-orang mengalami insomnia, gangguan tidur bahkan sampai minum obat supaya bisa tidur. Ini adalah kesulitan besar yang dihadapi banyak orang. Insomnia adalah kondisi ketika seseorang mengalami kesulitan tidur. Gangguan tidur ini membuat dirinya tak memiliki waktu tidur yang dibutuhkan tubuh. Hal tersebut menyebabkan kondisi fisik pengidap insomnia menjadi tidak cukup fit untuk melakukan aktivitas keesokan harinya. Saudaraku, salah satu tokoh Alkitab bernama Ayub menuliskan dalam Ayub pasal 7 ayat 4. Bila aku pergi tidur, maka pikirku, bilakah aku akan bangun? Tetapi malam merentang panjang dan aku dicekam oleh gelisah sampai dini hari. Ayub mengalami banyak pergumulan. 10 anaknya mati dalam sehari. Seluruh harta bendanya lenyap dalam sehari. Penyakit kulit yang dialaminya membuat fisiknya menderita. Istri yang tidak mendukungnya. Dan pergumulan terberat Ayub adalah mencari jawaban Allah atas penderitaan yang dialaminya. Pertanyaan Ayub, mengapa orang saleh menderita? Hal inilah yang menjadi pergumulan bagi Ayub sehingga membuatnya tidak bisa tidur, saudara. Semua pergumulan itu membuatnya lelah. Tidur yang seharusnya menjadi momen yang nikmat kini berubah menjadi pergumulan berat. Saat harus tidur, Ayub justru berpikir, bilakah aku akan bangun? Pergumulan yang panjang dan berat membuat Ayub sepanjang malam berada dalam kegelisahan dan keresahan sampai dini hari. Apakah saudara pernah mengalami kesulitan dan gangguan tidur seperti Ayub? Memiliki banyak pergumulan yang berat, beban hidup yang menindih, tantangan yang terus-menerus, dan pertanyaan-pertanyaan dari sahabat, keluarga yang sulit dijawab, sehingga semuanya membuat susah tidur. Kita pun mungkin bertanya seperti Ayub. Kita mungkin mengalami hal seperti Ayub. Ada ketakutan, ada kekhawatiran yang menyelinap di hati dan pikiran kita. Saudaraku, hal yang menjadi kunci permasalahan susah tidur adalah kekhawatiran, ketakutan atau depresi yang menguasai hati dan pikiran kita. Hidup memang berat, demikian kesimpulan Ayub. Namun Ayub terus berjuang untuk memahami dan mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidupnya. Kita pun harus terus berjuang dalam hidup ini. Dalam menghadapi setiap pergumulan dalam hidup saudara dan saya. Oleh sebab itu adalah baik untuk datang kepada Tuhan sebelum tidur. Datang untuk mengutarakan seluruh isi hati, berkomunikasi dengannya, dan memohon perlindungannya. Pemazmur bahkan mengatakan pada saat tidurlah Tuhan memberikan berkat kepada umat yang dicintainya. Mazmur pasal 127 ayat 2. Karena itu sebelum tidur sebaiknya kita telah berdamai dengan Tuhan, dengan diri sendiri dan juga dengan sesama. Dan kita diteguhkan dalam Mazmur pasal 4 ayat 8. Dengan tentram aku mau membaringkan diri, lalu segera tidur, sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Haleluya. Bersyukurlah jika kita masih bisa menikmati sebuah berkat dan anugerah tidur dengan nyenyak. Amin. God bless you.